Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada pengalaman teman saya, suatu hari ketika dia ke kota ikut orang tuanya, saat itu beliau masih kecil, beliau dipesan pegang sudut baju orang tuanya yang kuat, supaya tidak tertinggal. Beberapa saat kemudian, jalan dipenuhi keramaian. Di sana-sini banyak hal menarik. Tanpa sadar, ia melepas pegangannya. Datanglah seorang pemuda yang berjualan mengingatkannya. Kamu sudah tertinggal dari orang tuamu dan ada di sana. Kisah singkat ini mengingatkan kepada kita pada pesan Amsal hari ini. Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Saudara, betapapun seringnya seorang ayah mengajar anaknya, jika sang anak tidak mau berusaha untuk menaati dan melakukannya, maka semua nasihat akan sia-sia. Nas hari ini menekankan pentingnya berpegang pada hikmat Tuhan, agar sang anak tidak jatuh dan perjalanannya berhasil. Saudara, bacaan Amsal hari ini membahas seorang bapak yang menasihati anaknya yang masih polos atau lugu. Penulis Amsal menasihati agar sang anak berpegang pada perintah bapaknya dan sang anak harus menyimpannya di dalam hati. Perintah itu yaitu kata menyimpan, mempunyai arti lain yaitu menyembunyikan, seperti orang menyembunyikan harta pusaka. Hal ini dijelaskan di dalam ayat 2b yang seharusnya dipegang seperti biji mata. Biji mata merupakan bagian yang sangat berharga, tetapi juga rapuh. Karenanya harus dijaga dengan hati-hati. Artinya, perintah ini harus diperlakukan seperti barang yang sangat bernilai tinggi, yang harus disimpan dengan baik, menempatkannya pada jari dan menuliskannya dalam loh hati. Dari kalimat-kalimat perintah itu, penulis Amsal selalu mengaitkannya dengan indera manusia. Artinya, semua indera manusia harus difungsikan dengan maksimal terhadap perintah dan ajaran Tuhan. Saudara, penulis Amsal memberikan perintah itu harus ditambatkan pada jari dan dituliskan pada loh hati. Hal ini mengingatkan kita pada Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9 yang memerintahkan untuk menyimpan perintah Tuhan di dalam hati dan mengikatkan ajaran tersebut pada tangan dan dahi. Artinya, perintah tersebut harus mengubah diri sang anak dari dalam hati maupun dari perbuatannya lebih nyata. Kemudian sang ayah memberi nasihat kepada sang anak untuk membangun relasi yang intim dengan hikmat. Tujuan dari membangun relasi yang intim dengan hikmat adalah supaya sang anak terhindar dari relasi dengan perempuan jalang. Sebagai orang Kristen, kita perlu dituntun firman Tuhan.
Namun ajaran Tuhan akan sia-sia jika tidak dijalankan. Kita harus sadar bahwa setelah menerima ajaran Tuhan, kita bertanggung jawab untuk menyimpan dan menjalankan ajaran itu, supaya terhindar dari jerat dosa. Saudara, mari kita sadari bahwa kehidupan tidaklah mudah. Ada banyak kesulitan dan godaan. Selain itu, kita perlu berkomitmen setia dalam menjalani seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas hikmat Tuhan sehingga kami peka dan bisa membedakan yang baik maupun yang tidak baik. Dan langkah-langkah hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk terus memegang hikmat-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.